Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Najla Aziz, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Beliau adalah Bu Helisa. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Tinambung. Assalamualaikum Bu Helisa. Waalaikumsalam Bu Najla. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Nah, sebab nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu. Nah, adapun tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan observasi. Maksud saya melakukan percakapan praobservasi itu merupakan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa ya Bu? Jadi untuk tujuan pembelajaran yang saya ingin capai ada 3, yaitu yang pertama melalui kegiatan kelompok peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur teks berita. Kemudian yang ketiga peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur teks berita dengan tepat. Seperti itu Ibu. Ya. Kemudian Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada observasi kali ini? Untuk area pengembangan ada 2, yaitu yang pertama aspek pengetahuan, kemudian yang kedua aspek keterampilan. Di aspek pengetahuan, siswa menelaah unsur-unsur berita berdasarkan teks berita yang disajikan melalui video. Kemudian di aspek keterampilan, penilaian kinerja diskusi dan presentasi dilaksanakan pada proses pembelajaran saat peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang unsur-unsur berita. Seperti itu. Baik, jadi rencananya area pengembangannya ada pada pengetahuan dan keterampilan ya Bu? Baik, kemudian saya juga ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Untuk rancangan pembelajaran, strategi dengan pendekatan saintifik Ibu, karena kebetulan saya memakai kurikulum 2013 ya, karena kebetulan di sekolah kita kan masih secara bertahap ya, kurikulum merdeka dimulai dari kelas 7. Saya masih mengajar di kelas 8, saya masih memakai kurikulum 2013. Dan strategi dengan pendekatan saintifik yang ingin saya gunakan diawali dengan mengamati gambar, video dan teks berita. Terus melalui hasil pengamatan tersebut kita akan melakukan tanya jawab dan siswa akan mengeksplorasi, menelaah unsur-unsur berita dan kemudian dipresentasikan secara berkelompok. Kemudian model pembelajaran berbasis masalah. Di sini saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Kemudian metodenya diskusi, tanya jawab dan penugasan. Baik Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran berupa video berita di awal pembelajaran, kemudian ada juga gambar yang berhubungan dengan teks berita yang saya akan tampilkan di awal pembelajaran, kemudian slide atau PPT, kemudian LKPD, laptop dan LCD proyektor, seperti itu. Ya, baik. Jadi ada beberapa media pembelajaran yang digunakan ya, seperti video pembelajaran, video materi pembelajaran, kemudian ada juga LKPD, kemudian PowerPoint dan sebagainya. Nah, baik Bu, kira-kira kapan nih
Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Dilihat dari hari apa, kemudian kelas berapa, dan jam berapa Ibu? Insya Allah jadwal pembelajarannya di hari Sabtu tanggal 9 Desember, dan di sini saya mengambil jam kelima dan keempat, kebetulan mengajar di kelas 8C. Iya. Baik, jadi hari Sabtu ya Bu, tanggal 9 Desember jam ke-4 dan 5. Kira-kira di kelas berapa itu Bu? Kelas 8C Ibu. Baik, jadi nanti saya akan datang di kelas Ibu ya. Saya akan melakukan observasi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Kemudian nanti setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Bisa ya Bu? Ya, insya Allah. Nah, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silakan ke kelas pimpin doanya Nak. Siapkan. Bersedia. 1. Dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak ada hari ini? Oke, ada 3 orang ya. Ini Muhammad Arkan kenapa sakit? Kalau Nurul ini? Oh, izin. Kita doakan Muhammad Ardian supaya cepat sembuh ya dan bisa sekolah seperti biasa bersama-sama dengan kalian kita semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Gambar sebenarnya sudah ada di slide, silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan gambarnya. Ibu mau tanya dulu, gambar apa yang terlihat dalam slide di atas? Koran. Koran. Terus gambar yang ini apa lagi? Banjir. Kalau yang ketiga? Demo.
identifikasi unsur-unsurnya sebelum kalian mengerjakan LKPD. Nah, sebelum itu Ibu mau menginformasikan bahwa penilaian yang ingin Ibu nilai pada hari ini yaitu penilaian pengetahuan berdasarkan LKPD yang akan kalian kerjakan sebentar. Kemudian yang kedua itu pengetahuan, yang ketiga keterampilan berdasarkan pengamatan sebentar pada saat kalian kerja kelompok dan persentase. Oleh Bapak tadi, langsung saja kita bagi kelompok sekarang ya. Oke. Ibu bacakan ya. Nur Diana satu kelompok sama Nur Aisyah, Nur Fadila, Salsabila. Silakan bergabung sama kelompoknya. Nur Diana, Nur Aisyah, Nur Fadila sama Salsabila. Ya, silakan Nur Diana. Yang sudah kedua. Di permukiman di daerah Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Oke, betul ya. Jadi unsur di mananya itu di pemukiman di daerah Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Tadi sudah tertuliskan di layar ya. Ya? Bagus ya. Sudah bisa menganalisis dua berita. Kemudian saya mau menanyakan unsur yang ketiga, apakah juga ada dalam berita tersebut? Siapa yang mau menjawab unsur yang ketiga? Ya, silakan. Ragam tadi terjadi sejak Kamis 30 dan 11 pagi tadi. Oh ya, bagus. Aplaus dulu untuk temannya yang ketiga. Nah, sekarang saya mau tanya dulu unsur yang biasanya tidak terlalu gampang dijawab oleh siswa. Unsur bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Oke, Rafi. Meluapnya aliran Kali Ciliwung membuat ratusan rumah warga terendam banjir. Namun warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka dan berharap banjir segera surut. Ketinggian banjir mencapai 1 meter hingga membuat aktivitas warga terganggu. Meski terendam banjir, banyak warga memilih bertahan di lantai atas rumah mereka. Ada yang sependapat dengan jawabannya Rafni? Sependapat dengan jawabannya Rafni atau ada pendapat yang lain? Sependapat? Yang semangat dan jawabnya. Sependapat? Oke. Sekarang tinggal satu unsur lagi. Unsur mengapa? Oke, silakan. Ya, Lutfi ya. Akibat hujan deras yang mengguyur hingga membuat Kali Ciliwung meluap. Oh iya. Ada yang sependapat? Betul ya? Oke. Jadi untuk mempermantap pengetahuan kalian, Ibu langsung membagikan LKPD. Tapi LKPD ini bukan lagi video editor tapi melainkan dalam bentuk teks. Kalian baca teksnya, analisis unsur-unsurnya, ya. Sesuai dengan kelompoknya. Kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Tulis nama anggotanya ya, kemudian ya. Supaya bukan satu saja berita yang dibaca keempat-empatnya. Jadi silakan dicek di grupnya karena masing-masing membawa HP ya.
Empat. Kelompok empat. Safira. Sudah nomor berapa nak? Kelompok lima sudah? Tiga kelompok empat. 1 menit kelompok empat. Sudah ya? Oke. Ibu akan tunjuk atau siapa yang bersiap bisa ready dulu tanpa ditunjuk. Kelompok siapa yang mau persentase terlebih dahulu? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Siapa yang mau persentase terlebih dulu? Ya? Kelompok 3 mulai? Mau? Ya, oke. Berdiri saja, yang mewakili temannya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain menyimak ya, dengan anggota kelompoknya ya. Silakan. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Kasih keras suaranya mas, supaya kedengaran. kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari Ya silakan. peristiwa apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Bocah 11 tahun putus sekolah. Di mana peristiwa itu terjadi dusun Pangalo, desa Kadumbangan, kecamatan Terpalanian, di Kabupaten Polori Mandar, Sulawesi Barat. Kapan peristiwa itu terjadi? Rabu, tanggal 15 bulan 11 2023. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Sumpah dan Juli. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena tidak ada yang mengurusi ibunya sejak 2 bulan terakhir mengalami kandungan. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Sejak ini terbaru sangat karena itu, Sumpah juga diketahui harus mencari nafkah dengan berjualan beberapa bahan kebutuhan pokok di rumahnya. Diketahui Sumpah memiliki ayah sambung yang bekerja di Makassar, namun jarang pulang. Saat ini telah berada di masa pengembangan untuk menjalani perawatan. Sudah? Kalau sudah selesai presentasi, kita nyapa. Sip.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, dari hasil persentase kelompok 3, ada yang mau menanggapi atau ada yang tidak sependapat dari jawabannya Lutfi tadi? Siapa yang mau menanggapi? Ya, apakah cara penyampaiannya caranya kurang keras ataukah yang lainnya dan unsur-unsurnya tidak tepat menurut kalian? Siapa yang mau menanggapi ya? Semua ya. Oke, Lutfi silakan tunjuk temannya kalau yang lain untuk peserta selanjutnya. Kayaknya malu-malu menanggapi. Oke, kelompoknya kami terima. Kita lihat KPD-nya temannya, kemudian kita analisis jawabannya sama-sama. Cukup dulu, ditukar dengan punya teman yang lain, kita analisis sama-sama dulu. Ya, tukar. Mulai, masih punya? Sudah tukar semua ya? Jadi perhatikan, meskipun bukan KPD-nya, silakan diperiksa baik-baik ya. Karena waktunya kita sudah tinggal sedikit lagi, jadi langsung saja ya, silakan diperhatikan KPD-nya. Jadi kalau misalkan benar, tulis berapa salah, berapa benar. Ya, nanti dibuka sebentar baru dikasih nilai. Silakan diperhatikan. Jadi untuk unsur yang pertama atau unsur apa? Jawabannya adalah bocah 11 tahun putus sekolah. Betul? Sudah semua? Bagus. Kemudian unsur yang kedua, unsur di mana atau di mana tempat terjadinya peristiwa itu adalah Dusun Pangalo, Desa Katungangan, Kecamatan Samaragian, di Kabupaten Pulau Sulawesi Barat. Ada yang mereka menuliskan? Ada yang kurang? Oke. Tanda ya kalau rekap ya. Nanti ibu kasih nilainya. Kemudian unsur yang ketiga, unsur kapan? Rabu 15 November 2023. Betul semua? Ini kata-kata kalau betul. Dan sekarang jawabannya di KPD. Di bahan bacaannya ya. Yang sudah dicatat sama KPD-nya sebenarnya. Kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Sumpah dan? Sumpah dan Uni. Kemudian yang keempat, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena tidak ada yang mengurus ibunya sejak ibunya 2 bulan terakhir mengalami kelumpuhan. Betul? Ada yang salah? Betul ya. Kemudian unsur bagaimana? Sejak Umi terbaring sakit karena lumpuh, Surpa juga diketahui harus mencari nafkah dengan berjualan beberapa bahan kebutuhan pokok di rumahnya. Diketahui Surpa memiliki ayah sambung yang bekerja di Makassar namun jarang pulang. Saat ini Budi telah berada di puskesmas Kabupaten untuk menjalani perawatan. Jadi tulis berapa benar berapa salah, kemudian tulis depan. Itu benar ya, tulis saja. Kumpulkan jemaah semua kelompok. Misalkan kita sambil berjalan temannya.
Tidak usah terlalu bagus gambarnya, yang penting keterangannya di bawah dan alasannya apa. Ya, silakan dikumpul kalau sudah selesai. Ada nilai ada Bu? Ya, harus ada alasannya. Kalau bingung, kenapa bingung? Kalau bosan, kenapa bosan? Kalau senang, kenapa senang? Harus ada alasannya. Bingung kangen pendapat itu harus ada alasannya. Perasaan kamu hari ini belajar tentang unsur teks. Ya, silakan dikumpulkan. Ikuti dulu kumpul ya. Semua sudah ada di depan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang struktur berita dan kaidah pembahasan teks berita. Jadi nanti malam silakan dicek WA-nya, Ibu akan kirim di video. Kalian analisis unsur-unsur beritanya secara individu ya, supaya kalian bisa lebih memahami tentang unsur-unsur berita. Oke, bisa dipaham? Oke, silakan ketua kelas disiapkan untuk pelajaran ini. Sudah selesai. Bersedia. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Najla Aziz, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kali ini kembali saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Halisa, SPD. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Tinambung yang kemarin telah melakukan observasi pembelajaran di kelas dan telah saya supervisi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama dengan Ibu Halisa. Assalamualaikum Bu Halisa, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Najla. Baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di dalam kelas yang sudah Ibu lakukan. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bisa ya Bu? Ya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama,
Kira-kira bagaimana ini perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang ada di kelas kemarin yang sudah dilakukan? Kalau ditanya masalah perasaan yang pastinya sangat tegang ya, mungkin karena saya kurang terbiasa sehingga menyebabkan saya kurang santai seperti itu. Ya. Tapi sudah berjalan dengan lancar ya Bu? Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kira-kira bisa Ibu ceritakan sedikit tentang area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan? Oke, untuk tahapan yang dilakukan, yang pertama pastinya membuat perangkat pembelajaran. Dalam hal ini mulai dari RPP, media ajar atau bahan ajar, kemudian lembar penilaian dan yang lainnya. Terus yang digunakan dalam proses pembelajaran harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan keterampilan. Terus untuk pengetahuan, siswa menelaah teks berita. Yang ditelaah itu adalah unsur-unsur teks berita. Kemudian untuk area keterampilan dilaksanakan penilaian kinerja dan dilaksanakan pada proses pembelajaran saat proses peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang unsur-unsur teks berita itu. Baik, jadi untuk area pengembangan pengetahuan itu adalah menelaah berita ya Bu? Iya. Kemudian pada pengembangan keterampilan itu unjuk kerja, seperti itu kira-kira. Ya, baik. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik, namun tetap masih ada kekurangan. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu temukan atau yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas kemarin? Untuk kekurangan atau hambatan yang saya alami biasa ya, anak-anak kurang aktif sehingga perencanaan atau metode yang kita susun sebelumnya biasa berubah di tengah jalan. Misalnya metode yang biasanya berpusat kepada siswa, di tengah jalan metode yang biasanya berpusat pada siswa berubah menjadi metode ceramah kalau anak-anak kurang aktif, seperti itu Ibu. Ya, baik. Menurut Ibu nih, kira-kira apa sih penyebab sehingga terkadang siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran? Mungkin saya harus memakai model pembelajaran beragam. Misalnya kalau kali ini saya memakai PBL, mungkin pertemuan berikutnya saya coba PJBL dan seterusnya seperti itu. Kemudian gaya belajarnya harus beragam juga sesuai dengan minat anak. Saya harus mampu memahami anak yang gaya belajarnya visual dan yang mana gaya belajar auditori serta gaya belajar kinestetik. Kemudian pembagian kelompoknya mungkin harus disesuaikan juga. Mungkin anggotanya bisa agak banyak kalau model pembelajarannya PJBL disesuaikan dengan materinya. Misalkan kalau materinya agak gampang, mungkin anggota kelompoknya bisa 2-3 orang supaya mengantisipasi anak-anak yang kurang aktif itu seperti itu. Baik, jadi itu rencana Ibu ke depannya ya pada pembelajaran ke depan. Jadi Ibu berencana akan memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif. Kemudian model-model pembelajaran yang bervariatif juga, kemudian strategi pembelajaran yang bervariatif pula. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi, kemudian dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya dan pastinya lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Terima kasih Bu Alisa atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat segera direalisasikan. Terima kasih Bu. Saya akhiri sesi pasca observasi kita. Kembali saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.